Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rancangan Gudang Data dan Analisis Multidimensi Performa Bisnis E-commerce Olis Brazil menggunakan Star Schema dan AVT OLAP Cube. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Bilkis Wadianistina dengan 3 digit mahir 216 dan kedua teman saya yaitu Utopia Grace Astridia dengan 3 digit mahir 072 dan Felinta Resia Pandingan dengan 3 digit mahir 220. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian awal proyek kami, yaitu dengan import library dan melakukan data acquisition. Nah, di sini kami memuat 7 dataset utama OLIS, yaitu ada customers, orders item, product, seller payment, dan juga review. Lalu kami melakukan data profiling dan data understanding. Nah, di sini kami melakukan data profiling itu untuk mengetahui jumlah data, jumlah atribut, missing value, dan juga data duplikat pada setiap datasetnya. Dan ini outputnya terlihat terdapat missing value pada 3 dataset yaitu orders, products, dan juga review. Lalu di sini kami juga memeriksa tipe data setiap atributnya untuk memastikan apakah data itu sudah sesuai atau perlu dilakukan transformasi. Nah, ini outputnya. Lalu kami menganalisis kualitas data. Di bagian ini kami itu menghitung missing value secara rinci untuk setiap kolomnya. Nah, di sini terdapat missing value pada orders, lalu products, dan juga review. Dan missing value terbesar ditemukan pada review comment title sebanyak 87.656 dan review comment message sebanyak 58.247. Nah, setelah itu di sini kami melakukan sparsity analisisnya atau tingkat kekosongan datanya. Nah, di sini pada review ditemukan 88,34% untuk review comment title dan 58,7% untuk review comment message. Dan pada produk kategorinya ditemukan sebanyak 1,85%. Nih. Lalu di sini kami melakukan validasi integrasi datanya. Nah, di sini menunjukkan tidak ada data duplikat pada order ID, customer ID, dan juga order tanpa customer. Nah, setelah itu kami melakukan data cleaning dan data transformasi. Nah, di sini setelah kualitas data diketahui, kami melakukan transformasi tipe data date time pada seluruh atribut tanggal. Nah, lalu kami melakukan penanganan missing value kolom numerik pada tabel products dengan median dan untuk missing value kategori kami menggunakan nilai default seperti no title, no review, dan juga unknown kategori. Nah, di sini setelah proses cleaning selesai, kami melakukan validasi ulang untuk seluruh missing value pada uh, tabel review dan juga produk. Dan di sini terlihat bahwa missing value-nya berhasil ditangani. Nah, selanjutnya ada eksplorasi data analisis. Di sini kami melakukan analisis distribusi review score. Dan hasilnya terlihat bahwa di sini rating 5 itu mendominasi dibanding rating yang lainnya, yaitu sebanyak 57.328. Nah, selanjutnya untuk memastikan kondisi tersebut, kami menghitung imbalance ratio-nya. Dan di sini imbalance ratio-nya itu didapatkan sebesar 18,19. Nah, ini termasuk imbalance untuk data review-nya. Nah, selanjutnya, kami menganalisis outlier menggunakan box plot. Nah, di sini hasilnya terlihat bahwa banyak transaksi berita bernilai tinggi yang berada di rentang mayoritas data. Nah, selanjutnya kami juga ada histogram yang menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi berada pada nominal rendah hingga menengah, sehingga distribusinya itu cenderung skew ke kanan. Lalu ada feature engineering. Nah, di sini dari timestamp pembelian tadi, kami membuat atribut year, month, day, dan juga quarter. Lalu kami juga menambahkan atribut date yang nantinya akan digunakan di bagian dimensi waktu. Lalu kami melakukan data integration dan juga raster schema construction. Nah, di sini ketika apa di sini dari seluruh tabel tadi, kemudian diintegrasi
diintegrasikan menggunakan proses join untuk membentuk staging data. Nah, di sini ukuran staging datanya ada 119.143 baris dan 44 atribut. Nah, selanjutnya kami melakukan validasi ulang untuk memastikan struktur datanya itu sudah sesuai atau belum setelah melakukan integrasi data tersebut. Nah, lalu di sini kami membuat apa tabel Excel dari staging data yang sudah dibentuk sebelumnya tadi. Nah, tabel ini itu menyimpan informasi utama seperti customer, produk, seller, pembayaran, dan juga review. Lalu kami juga membuat dimensi customer dan membuat dimensi time untuk yang berisi atribut waktu, lalu membuat dimensi produk dan dimensi sellernya. Lalu kami di sini melakukan simulasi periodic load-nya. Nah, di sini data itu dibagi menjadi 3 batch berdasarkan periode transaksi. Di mana pada batch 1 ditemukan berisi 49.536 baris dan batch 2 sebanyak 30.234 baris, batch 3-nya 27.677 baris. Nah, lalu di sini setelah seluruh proses selesai, tabel fakta, tabel dimensi, batch periodic load itu akan disimpan dalam format CSV. Nah, ini itu agar dapat digunakan pada tahap berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana otomasi pipeline ETL yang loading data kita. Jadi di sini bisa kita lihat di layar codingan ada Python saya kodenya. Yang pertama dilakukan adalah instalasi dan inisialisasi driver remote menggunakan pustaka Supabase Client. Di sini kita mengonfigurasi koneksi menggunakan URL API dan service key proyek Supabase Cloud kelompok kami. Selanjutnya pada bagian kedua, saya membangun fungsi otomasi bernama upload to Supabase. Nah, di sini mencakup 3 tahapan. Yang pertama tahap extraction. Di sini kita membaca berkas data mentah berformat CSV secara langsung dari Google Drive kelompok kami. Terus yang kedua tahap transformation dan cleansing. Di sini kita akan menyeleksi kolom-kolom utama agar pas dengan kebutuhan skema database. Nah, di tahap ini saya melakukan pembersihan dengan mengubah nilai kosong yang tadinya none menjadi objek non agar kompatibel dan mulus saat ditransmisikan dalam bentuk format JSON API. Yang ketiga, data uploading. Di sini data akan dikirimkan ke cloud server menggunakan metode atau pembagian batch per 1000 baris demi menjaga stabilitas koneksi cloud database agar tidak mengalami timeout. Nah, yang terakhir, fungsi ini dilengkapi sistem penanganan error yang berkode 23505 PostgreSQL. Tujuannya ini adalah jika codingan ini tidak sengaja dijalankan ulang, query otomatis mengabaikan data kunci primer yang sudah ada, sehingga database kita 100% terhindar dari duplikasi data. Kemudian yang kedua, di sini kita akan membahas bagaimana arsitektur basis data dan optimasi performa kami. Nah, setelah seluruh data berhasil dipindahkan ke cloud, tugas saya selanjutnya adalah melakukan penyusunan objek database dan performance tuning di Supabase agar backend kita siap melayani kebutuhan analisis multidimensi atau OT dengan cepat. Nah, struktur kode SQL ini kami pecah ke dalam 4 berkas utama. Yang pertama ada create table schema. Nah, berkas ini berisi fondasi dasar atau skema data definition language untuk membangun 4 tabel dimensi utama kelompok kami, yaitu dimensi customer, product, seller, dan time, lengkap dengan penentuan tipe data dan batasan primary key masing-masing. Yang kedua ada table partitioning untuk mengantisipasi lonjakan beban data makro pada tabel fakta kita yang menampung ratusan ribu baris data. Saya merancang arsitektur table partitioning menggunakan metode list partitioning berdasarkan kolom year. Nah, di sini data secara fisik sekat secara paralel ke dalam subtable partisi, yaitu fact sales 2016-2017 dan fact sales 2018. Hal ini memicu fitur partition planning.
pruning, di mana database hanya akan menyisir subtabel tahun yang dicari tanpa perlu membuang waktu memindai seluruh isi tabel dari awal. Jadi dia bisa meningkatkan waktu pencarian. Terus yang ketiga di sini ada materialize view. Nah, di sini untuk mendukung performa dashboard visualisasi atau tim milik teman saya selanjutnya, saya mengimplementasikan materialize view bernama MV ringkasan penjualan. Berbeda dengan view biasa, objek ini membekukan hasil kalkulasi berat seperti agregasi atau count, total transaksi, sum, omset, dan average rating produk langsung ke dalam disk penyimpanan server. Hasilnya, dashboard analitik dapat membaca data ringkasan secara instan tanpa membebani memori komputasi server berulang-ulang. Yang keempat di sini ada berkas yang bernama B3 indexing. Di sini berisi langkah optimasi terakhir yang kita lakukan, yaitu menerapkan struktur data indeks menggunakan metode B3 indexing dengan nama IDX Fact Sales Customer pada kolom kunci pencarian utama yaitu Customer ID untuk membuktikannya secara ilmiah bahwa pengujian query execution plan menggunakan perintah explain analyze. Hasil benchmarknya itu empiris membuktikan bahwa query pencarian sebelum adanya indeks mengalami delay beban makro. Namun, setelah strategi kombinasi partisi dan indeks B3 ini digunakan atau tertanam, kecepatan respon database ini menjadi cepat, bisa mencapai 0,05 milidetik saja. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini tahap pertama saya melakukan pengaturan jalur Java dengan mendefinisikan variabel Java Home ini ke lokasi software JDK yang sudah terinstall di komputer. Nah, langkah ini tuh wajib dilakukan karena di balik layar ATOT sendiri ini menjalankan sebuah engine database in memory yang dibangun menggunakan bahasa Java. Jadi tanpa adanya peta jalan folder JDK yang tepat, mesin ATOT ini tidak akan bisa diinisialisasi. Masuk ke tahap kedua ada autentikasi cloud database. Jadi di sini saya menyiapkan dua parameter penting dari platform Supabase-nya, yaitu ada Supabase URL sebagai alamat hosting database kelompok kami di cloud, dan juga ada Supabase Key yang bertindak sebagai token keamanan hak akses. Kedua nilai ini tuh dimasukkan ke dalam fungsi create client untuk menghubungkan laptop kami ke server cloud internet. Hasil koneksi ini yang sukses ini disimpan dalam variabel bernama Supabase yang sekarang sudah resmi menjadi jembatan penghubung antara environment Python dengan database PostgreSQL di cloud. Selanjutnya tahap ketiga ada proses data presentation atau ekstraksi data. Jadi program ini nanti akan memanggil variabel jembatan tadi yaitu Supabase untuk menarik seluruh data transaksi dari tabel fakta utama lewat perintah ini, tabel fact sales ini, dan di sel semuanya ini. Karena data yang baru ditarik dari cloud ini formatnya masih mentah, pada baris berikutnya data tersebut langsung saya ubah menjadi bentuk tabel terstruktur di dalam memori komputer yang dinamakan pandas data frame. Di sini dengan nama variabel df sales ini. Tujuannya tuh supaya transaksinya itu menjadi rapi dan siap diproses oleh platform ATOT. Tahap keempatnya ada konfigurasi sesi ATOT. Nah, di bagian blokade ini itu saya menyalakan server lokal ATOT melalui perintah ini dengan menerapkan dua pengaturan khusus pada variabel konfigurasi. Yang pertama ada port 9090. Ini untuk mengunci alamat aplikasi web agar dashboard interaktif yang akan saya buat nanti itu bisa dibuka di browser pada alamat localhost 9090. Kemudian yang kedua ada user content storage. Nah, ini tuh penting. Ini untuk membuat folder lokal bernama ATOT dashboard. Folder ini tuh krusial karena fungsinya untuk mengamankan semua desain grafik dashboard yang sudah saya buat agar sifatnya tuh tidak hilang saat codingan dimatikan. Dan langkah terakhir di sini ada pengisian data dan pembentukan kubus OLAP-nya.
Di sini tabel Pandas DF Sales itu dimasukkan ke dalam server ATOTI melalui fungsi ini, session read, dan diberi nama tabel baru yaitu Oli Sales Pack. Pada perintah ini, saya mengunci kolom order ID sebagai key atau primary key-nya karena tingkat kedetailan paling kecil dari tabel fakta ini tuh basisnya per kejadian transaksi pemesanan, sehingga order ID ini menjadi salah satu identitas unik yang menjamin tiap baris data itu tidak tertukar. Sedangkan kode unik lain seperti kayak customer ID atau product ID itu tidak dikunci karena posisinya di tabel fakta itu sebagai foreign key atau yang nilainya pasti muncul berulang kali seiring berjalannya transaksi. Nah, setelah tabel data masuk, pada baris terakhir ada session create cube, itu dieksekusi untuk membentuk kubus OLAP kelompok kami. Secara otomatis, ATOTI memisahkan struktur data kelompok kami, kolom berisi teks yang langsung dijadikan dimensi untuk kebutuhan slice dan dice, seperti memotong data berdasarkan kategori produk. Terus sedangkan untuk kolom angka itu disiapkan menjadi nilai measure-nya. Berdasarkan kubus OLAP ini, kami berhasil menyusun sebuah dashboard interaktif untuk menjawab pertanyaan besar kelompok kami. Nah, selanjutnya di sini saya akan run untuk blok code semua ini. Nah, nanti akan diarahkan ke port 9090 ini yang sudah berisi dashboard yang sudah saya buat. Sekarang masuk ke bagian visualisasi datanya. Jadi di sini kelompok kami memiliki pertanyaan besar, yaitu pertanyaan besar atau pertanyaan utama, bagaimana performa bisnis Olis secara makro, siapa saja aktor utama di balik perputaran omsetnya, dan apakah lonjakan transaksi itu berdampak pada penurunan kualitas layanan konsumen. Nah, untuk menjawab pertanyaan kompleks ini, saya merancang sebuah dashboard multidimensi yang terdiri dari 4 visualisasi. Yang pertama, visualisasi ini untuk melihat tren transaksi dan juga pendapatan harian. Jadi pertama, untuk melihat performa bisnis Olis secara makro, saya menggunakan dual axis. Grafik ini mengombinasikan dua metrik penting sekaligus dalam satu waktu. Ada total transaksi harian atau contributors count ini, dan total nilai perputaran omset atau payment value sum. Nah, jika dilihat dari visualisasi ini, kita bisa melihat bahwa sepanjang akhir tahun 2016 sampai paruh waktu pertama 2017, bisnis ini tuh berkembang stabil, tapi memang terjadi suatu temuan ekstrim di akhir November 2017 ini. Terjadi lonjakan volume transaksi yang dengan total di sini terjadi lonjakan volume transaksi dengan lonjakan total pendapatan. Oh, salah. Di sini terjadi volume transaksi raksasa yang... Kenapa dia ada raksasanya? Aduh. Di sini terjadi lonjakan volume transaksi yang linear dengan lonjakan total pendapatannya. Ini tuh merupakan momentum puncak atau peak season. Nah, grafik ini membuktikan bahwa performa makro Olis ini tumbuh agresif menjelang akhir tahun. Kemudian ada visualisasi kedua ini. Ini adalah top 10 seller domination. Untuk yang kedua ini untuk menjawab pertanyaan siapa aktor utama di balik perputaran omset tersebut. Saya menggunakan horizontal bar chart. Nah, dari grafik ini tuh dipilih karena efektif untuk melakukan pemeringkatan atau ranking berdasarkan kontribusi pendapatan terbesar. Jika dilihat dari visualisasinya, ini membuktikan adanya efek Pareto di dalam ekosistem e-commerce Olis, di mana roda ekonomi
platformnya itu bertumpu kuat pada segelintir penjual utama saja. Di peringkat teratas kita dapat mengidentifikasi aktor utamanya, yaitu toko dengan seller ID-nya ini. Ini mendominasi dengan perolehan omset yang tinggi. Nah, di sini jika dilihat ada NA ya. Catatan khusus untuk NA ini, jadi di peringkat kelima memang muncul NA atau NaN. Hal ini tuh terjadi karena memang ada transaksi yang memiliki nilai pembayaran yang sah, tapi data ID penjualannya itu kosong dari sistem OLIS pusatnya. Nah, kami sengaja mempertahankan data ini untuk menjaga integritas data finansial, jadi agar total omset makronya di grafik pertama itu tetap akurat. Dan fakta bahwa NaN ini masuk peringkat 5 besar mendeteksi adanya anomali atau kebocoran pencatatan data internal OLIS yang cukup besar. Selanjutnya visualisasi ketiga ini kepuasan pembeli berdasarkan harga. Jadi untuk yang visualisasi ketiga ini saya memetakan korelasi variabel dengan menggunakan scatter plot untuk melihat kepuasan pembeli berdasarkan harga. Visualisasi ini tepat untuk mendeteksi sebaran data transaksi, kepadatan rating pelanggan, serta mengisolasi anomali atau outlier produk. Sebaran titik data ini menunjukkan bahwa transaksi itu menumpuk sangat padat ya pada produk-produk kelas murah hingga menengah, yaitu di bawah kisaran harga 1000 unit. Pada klaster ini, kepuasan pelanggan itu relatif tersebar merata di rating tinggi. Namun grafik ini tuh berhasil menangkap outlier kritis di ujung kanan ini. Terdapat klaster produk premium dengan harga mahal mendekati 3000 unit, tapi justru mendapat rata-rata kepuasan terendah di angka 1. Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian ekspektasi pada produk-produk berharga tinggi atau mahal. Selanjutnya ada visualisasi terakhir untuk melihat lonjakan ordernya itu, konsistensi kualitas layanan. Jadi untuk visualisasi terakhir ini berdasarkan visualisasi ini berfungsi untuk melihat konsistensi kualitas layanan yang melacak pergerakan rata-rata skor review secara harian. Jika kita perhatikan polanya, kualitas layanan OLIS ini sangat tidak konsisten sepanjang tahun 2017. Grafiknya menunjukkan fluktuasi harian yang sangat ekstrim, di mana nilai rata-rata kepuasan seringkali anjlok secara drastis menuju ke rating 2 bahkan ke rating 1. Nah, ketidakstabilan ini tuh terjadi sejak awal hingga akhir tahun 2017. Ini mengindikasikan bahwa OLIS itu belum memiliki standarisasi layanan yang matang. Kualitas pelayanannya itu baik dari segi kualitas pelayanan, baik dari segi kecepatan pengiriman maupun respon penanganan keluhan dari pembeli itu masih dikatakan rentan dan belum terkelola dengan stabil secara makro. Nah, kesimpulan akhir, lonjakan transaksi dan karakteristik produk itu berbanding lurus dengan risiko penurunannya kualitas layanan konsumen. Ketidakstabilan kepuasan pelanggan harian sepanjang tahun itu menunjukkan sistem operasional OLIS ini belum siap menghadapi beban transaksi yang fluktuatif, ditambah dengan kegagalan produk mahal dalam memenuhi ekspektasi pembeli. Nah, temuan multidimensional dari Kubus OLAP atau TI ini memberi rekomendasi strategis bagi manajemen OLIS sendiri untuk segera melakukan pembenahan kapasitas logistik vendor menjelang peak season, mengubah agregasi waktu ke bulan atau roll up agar tren pelayanannya itu lebih terukur, serta memperketat quality control khusus untuk yang menjual produk kategori premium.
Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.